Kia, di bawah nahkoda pelatih Patrick Kluivert, didukung dengan staf pelatih yang berasal dari Belanda, di mana tujuannya agar lebih dapat chemistry dengan para pemain keturunan. Mari kita hitung-hitungan, apakah di era saat ini, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Mari kita bahas. Kia, mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia hampir saja tertutup setelah kalah oleh timnas Cina dengan skor 2-1 di kandang mereka. Namun setelah kalah oleh timnas Cina, timnas Indonesia beruntung bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK lalu. Kini peluang Indonesia terbuka lebar dan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia. Namun di balik itu juga, bukan hanya Indonesia saja yang akan berebutan posisi 2, namun semua tim, mulai dari Arab Saudi, Bahrain hingga Cina, akan mati-matian untuk menggeser Australia. Karena poin mereka, termasuk Indonesia sama-sama meraih 6 poin, dan Australia 7 poin. Di mana posisi ini akan menempatkan tim lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun di balik itu, di laga terdekat, menghadapi Australia tanggal 20 Maret, Patrick Kluivert mendapat angin segar, di mana 4 pemain timnas Australia mengalami cedera yang serius. Keempat pemain tersebut adalah Haris Soutar, cedera Achilles, Alessandro Circati, cedera ACL, Nestori Irankunda, cedera hamstring, dan Jordan Bos, cedera ankle. Sementara itu, kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah. Setelah oleh Romani resmi sah menjadi WNI, tentu persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda tidak boleh menyia-nyiakan 1 poin pun. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kualitasnya banyak diragukan oleh para pelatih di grup C. Patrick Kluivert ditargetkan bisa mengincar poin penuh di laga kontra Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Indonesia harus mengoleksi 12 poin, yang membuat Indonesia berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua dan menggeser Australia. Ya, namun jelang menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti, Kluivert justru diremehkan Popovic yang juga sama sebagai pelatih baru timnas Australia. Australia asuhan Popovic bakal menjadi ujian pertama bagi Kluivert, namun belum juga bertemu. Pani Popovic sudah meremehkan juru taktik anyar Garuda ini. Bahkan Popovic dengan lantang mengatakan bahwa Kluivert adalah pelatih kemarin sore karena belum berpengalaman soal menjadi pelatih, apalagi soal melatih timnas di suatu negara. Menurut Popovic, Kluivert hanya melatih di klub Turki dan Curaçao saja. Ya, Patrick Kluivert sepertinya harus membungkam komentar Popovic terhadap dirinya. Kini hanya tinggal menunggu waktu, di mana Kluivert bisa mempermalukan Popovic di kandangnya sendiri. Apalagi skuad Indonesia saat ini sangat mewah, Kluivert harus bisa memanfaatkan kualitas timnas Indonesia saat ini. Bertambahnya oleh Romani akan sangat berdampak bagus terhadap lini serang Garuda. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna, ucap Kluivert. Jika skenario ini sukses, maka skuad Garuda bakal naik 10 peringkat di posisi tangga FIFA. Itu artinya Indonesia berpotensi bisa berada di ranking 117 dunia. Nah, setelah melawan Australia tanggal 20 Maret, kemudian Indonesia akan menjamu timnas Bahrain di tanggal 25 Maret. Laga ini wajib dimenangkan oleh anak asuhan Patrick Kluivert demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia. Pelatih asal Belanda itu dengan sigap melakukan berbagai persiapan yang matang. Dikabarkan sudah memanggil 30 nama pemain untuk segera diseleksi. Menariknya, Kluivert menyertakan beberapa nama pemain buangan di era STY. Pasalnya, Kluivert turut mengundang Elkan Bagot, Stefano Lillipali, dan juga Mark Locke. Hal ini dinilai wajar, karena pelatih 48 tahun itu ingin menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi duel panas ini akan menjadi ajang balas dendam bagi pasukan merah putih. Tentu kita masih menyimpan amarah karena dicurangi Bahrain pada pertemuan pertama. Bahkan melawan Bahrain kemarin, staf pelatih, juga para pemain Indonesia bersitegang dengan para wasit pengadil lapangan. Bahkan setelah laga usai, Federasi Bahrain sempat-sempatnya melayangkan gugatan kepada FIFA, gimana untuk bermain di tempat netral atau di luar Indonesia. Alasan itu karena jutaan fans Indonesia marah kepada Bahrain, dan mereka tidak mau datang untuk away ke GBK. Ya, siapa suruh bermain curang? Wajar dong jika jutaan fans Indonesia murka, karena timnas Indonesia harusnya menang. Ini malah wasitnya tidak meniup peluit, padahal waktunya sudah habis.
Gimana bang tadi kalah bang? Gue jujur ya. Wah, wasit kontol. Oh, emang anjing emang wasitnya. Dia kontol. Iya, oke. Gua mau habisin wasit. Kacau ya wasitnya. Kacau. Di balik itu, namun permintaan gugatan tersebut langsung ditolak AFC dan FIFA. Mereka sudah memutuskan bahwa timnas Bahrain akan away ke Stadion Gelora Bung Karno. Artinya Indonesia jauh lebih diuntungkan karena mendapatkan sokongan penuh dari para ultras Garuda. Bahkan para pendukung setia sudah siap berburu tiket yang akan dijual mulai akhir Februari nanti. Berbekalkan dukungan yang besar, supporter Indonesia diyakini bisa meruntuhkan mental para lawan Indonesia. Bahkan salah satu fans Indonesia menyebut, jika timnas Bahrain datang ke hotel mereka, kita sambut dengan sound system yang besar, ujar fans timnas. Di balik itu, dengan pelatih baru, semangat baru, dan jersey pun baru, tentu Kluivert harus mengarahkan para pemain untuk tampil all out sejak menit awal. Seandainya bisa meraih poin penuh melawan Australia dan Bahrain, Indonesia bisa terus menempel Jepang. Indonesia bisa menempati peringkat kedua dengan perolehan 12 poin. Jalan Indonesia menuju ke Piala Dunia hampir bisa dipastikan. Apalagi tim Samurai Biru bisa mengalahkan atau menahan imbang Australia di pertandingan lain. Kemudian, setelah melawan Australia dan Bahrain, misi Indonesia selanjutnya adalah mati-matian menahan kekuatan timnas Jepang saat away ke markas mereka. Pasalnya, skuad Garuda harus kembali berhadapan dengan Jepang yang sangat tangguh. Towards a prime, surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with all it. Ya, keuntungan besar bagi FIFA jika Indonesia berhasil masuk ke ajang paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Jika Jay Izzes dan kawan-kawan berhasil melaju ke ajang tersebut, mungkin situs FIFA akan error. Karena 280 juta fans timnas Indonesia akan menaruh komentar di postingan FIFA. Dan bahkan, mungkin lolosnya skuad Garuda akan trending 30 hari 30 malam. Ya, tak cuma itu saja. Prestasi gemilang timnas Indonesia semakin diliput berbagai media mancanegara. Pandit-pandit sepak bola dunia akan tambah kagum melihat prestasi skuad Garuda. Sementara media-media Asia Tenggara akan bangga dengan perjuangan timnas Indonesia. Karena skuad Garuda hanya satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia 2026.